Oke Mabor, terima kasih sudah mengklik video kali ini. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Tanpa Berlama-lama Lagi. Yuk ikuti alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang sedang merapikan rumahnya, dan nama pria tersebut bernama Sunjay, dan si wanita itu adalah ibunya yang bernama Jion. Mereka berdua baru melakukan pindahan rumah. Setelah beres merapikan rumahnya, kemudian Jion ke tempat tetangga barunya dengan membawa kue untuk ucapan salam perkenalan. Dan saat mengetuk pintu rumah tetangganya tersebut, dari dalam rumah terdengar seorang pria untuk menyuruh dirinya langsung masuk. Setelah masuk, ternyata tetangganya itu baru selesai mandi dan tidak memakai pakaian. Kaget dengan Jion yang baru dia kenal, kemudian dia berlari ke dalam kamar untuk menggunakan pakaian. Dan setelah itu lalu ia menemui Jion dan menerima kue pemberian Jion. Pria tersebut bernama Jaeyong. Di sini Jae meminta maaf kepada Jion atas penampakannya tadi, karena dikiranya Joy ibunya yang sedang berkunjung. Setelah itu mereka berkenalan, lalu Jion pun pulang. Saat tiba di halaman rumahnya, kemudian Jion bertemu Sun, dan Sun pun meminta izin untuk pergi ke tempat temannya dan akan menginap di sana. Dan malam harinya terlihat Jae sedang memakan kue pemberian Jion. Setelah itu datanglah seorang wanita yang tak lain adalah ibunya Jae yang bernama Yongjo. Saat melihat kue itu, lalu Yongjo pun bertanya dari mana kue itu berasal. Lalu Jae menjawab bahwa kue itu berasal dari pemberian tetangga barunya. Keesokan harinya terlihat Jion akan berangkat bekerja dan mendapati anaknya telah pulang dan sedang tertidur di sofa. Setelah itu Jion membangunkan Sun untuk bersiap pergi ke sekolah. Namun Sun berkata bahwa badannya masih capek dan ingin beristirahat dulu di rumah. Dan setelah itu pergilah ibunya ke kantor. Pada siang harinya terlihat ibunya Jae berkunjung ke rumah Sun. Terlihat dia beberapa kali memencet tombol bel rumah tersebut, namun tidak ada jawaban yang keluar dari dalam rumah. Kemudian ia mencoba masuk ke dalam rumah. Setelah sudah di dalam rumah, ia melihat Sun sedang tertidur di sofa. Ia terkejut saat melihat pedang Sun Jae tegak berdiri. Setelah itu Yongju pun membangunkan Sun dan menjelaskan kepada Sun kenapa ia bisa masuk ke dalam rumah, bahwa dia sudah memencet bel beberapa kali dan melihat pintu rumah tidak terkunci. Maksud kedatangannya ke rumah Sun karena ia ingin memberi balasan atas kunjungan ibunya kemarin. Setelah mengobrol kepada Sun, lalu ia bergegas pulang, dan setelah itu Sun pun melanjutkan tidurnya. Tapi tak berselang lama ia terbangun dan mencicipi kue pemberian tetangganya itu. Saat sedang memakan kue, tiba-tiba Yongju pun datang dan lalu membuka bajunya Sun. Karena masih terkejut, Sun pun hanya bisa pasrah, lalu mereka melakukan adegan tet. Tapi ternyata adegan barusan hanya mimpi si Sun. Keesokan harinya di saat Jion sedang santai, tiba-tiba datanglah si Sun dan menceritakan bahwa kemarin tetangganya tersebut bergantian memberi kue. Dan saat malam berganti, Jion pun mengantarkan makanan kepada Jae. Karena sudah lapar, lalu Jae pun langsung memakannya dan terlihat Jion sedang menunggunya di sofa. Dan setelah makan, Jae pun menghampiri Jion dan menjelaskan bahwa ibunya tak akan pulang dikarenakan masih bekerja. Mendengar hal itu, tiba-tiba Jion pun pingsan dan dengan sengaja membuka jaketnya agar si Jae merangsang saat melihatnya. Dan benar saja, si Jae pun merangsang dan setelah itu mereka melakukan adegan tet. Dan keesokan harinya, di saat mereka akan saling mengantarkan makanan, di sini mereka baru bertemu setelah beberapa hari bertetangga. Dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal, dikarenakan dulunya mereka satu sekolahan. Dan karena sudah lama tidak bertemu, Jion pun mengajak Yeonju masuk ke rumahnya dan saling mengobrol dan bernostalgia. Di sini Jion bilang sekarang mereka saling bertetangga dikarenakan rumahnya tepat di sebelahnya. Menyadari hal itu, Jion pun kaget. Ternyata semalam yang diajak Ted itu adalah anaknya temannya sendiri.
Dan malam harinya mereka melakukan makan dan minum bersama. Dan mereka saling memperkenalkan anaknya masing-masing. Yongju yang melihat Sun telah mabuk meminta Ji-un untuk menginap di rumahnya saja. Ji-un pun setuju dengan permintaan Yongju. Dan setelah itu Jae mengantarkan Sun ke kamarnya. Di sini Jae saat melihat Sun yang sudah mabuk lalu ia merencanakan sesuatu. Setelah itu ia lalu menemui ibunya dan berkata akan tidur di rumah Ji-un. Dikarenakan dia kasihan melihat dirinya di rumahnya sendirian. Namun Yongju tidak melarang tetapi malah menyuruh segera ke tempat Ji-un. Setelah sudah berada di rumah Ji-un, tanpa berlama-lama mereka melakukan adegan pet. Shin pun berpindah ke rumah Yongju. Kenapa Yongju mengizinkan anaknya menginap di rumah Ji-un? Ternyata Yongju sudah merencanakan ingin berdua dengan Sun. Tak lama kemudian dia lalu bergegas ke kamar untuk menemui Sun yang telah mabuk. Setelah itu Yongju membuka celana Sun lalu membersihkan tombaknya dengan gerakan naik turun. Sun pun terbangun, namun sebelumnya dia pernah bermimpi mengalami kejadian itu dan mengira itu pun hanya mimpi. Dan lalu Sun pun berkata kepada Yongju untuk melakukan apa saja sesuka hati. Mendengar hal itu Yongju pun sedang senang. Dan setelah itu mereka melakukan adegan pet. Keesokan harinya saat mereka berempat saling bertemu di depan rumah untuk mengantarkan anaknya masing-masing bersekolah. Lalu ibu mereka sepakat untuk berganti mengantarkan anaknya masing-masing dan film pun selesai.